Selamat datang teman-teman, saya Jules. Saya suka nonton film dan membaca, dan sekarang jadi tukang cerita buat kalian. Ayo gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Cerita kali ini dari film Mutse Dosti Karoge. Langsung aja yuk, di cerita hari ini, Movie Revisit episode 13. Puja, Raj, dan Tina adalah sahabat semasa kecil. Orang tua mereka juga saling bersahabat. Raj sudah menyukai Tina sejak kecil dan hanya menganggap Puja sebagai teman. Orang tua Raj memutuskan untuk pindah ke London karena pekerjaan ayahnya. Sebelum berpisah, Raj meminta Tina berjanji agar selalu mengiriminya email dengan memakai komputer di rumah Puja. Tina yang lebih suka having fun malas untuk selalu membalas email Raj. Maka Puja menggantikannya menulis email kepada Raj atas nama Tina. Setelah bertahun-tahun mereka tetap saling berkirim email sampai kedekatannya tak lagi sebatas teman. 15 tahun kemudian, Raj bersama orang tuanya kembali ke India untuk berlibur. Di dalam email, Raj sesumbar bahwa ia pasti akan langsung mengenali Tina saat melihatnya nanti. Jadi, mereka tidak berkirim foto sebelum kedatangan Raj. वो वापस आ रहा है। कौन? राज? कौन राज? Puja panik. Ia pun segera memberitahu Tina akan kedatangan Raj sebentar lagi. Dan ia meminta Tina untuk berpura-pura bahwa ialah yang menulis email kepada Raj selama ini. Tina pun setuju. Di hari kepulangan Raj ke India, saat ketiganya bertemu di stasiun, Raj berjalan melewati Puja dan langsung menuju Tina. Raj belum menyadari bahwa Tina dan orang yang menulis email kepadanya selama ini sangatlah berbeda. Tina saat itu juga tertarik setelah melihat Raj, dan kemudian jatuh cinta padanya. Tingkah laku dan gerak-gerik Raj dan Tina diketahui oleh orang tua mereka. Orang tua Raj dan Tina pun menyadari keinginan anak-anaknya dan dengan gembira menyambut hubungan itu. Puja pun patah hati dan memutuskan untuk tetap merahasiakan kebenarannya. Setelah beberapa saat, Raj harus kembali ke London karena pekerjaan. Tak lama kemudian, Puja juga pergi ke London untuk interview. Raj dan Puja pun berjalan-jalan selama Puja di London. Pada saat Raj mengajak Puja ke gereja yang didatanginya sejak kecil, secara tidak sengaja, Puja menggumamkan sebuah nada ciptaan Raj yang hanya diberitahunya kepada Tina di emailnya beberapa tahun lalu. Mendengar itu, Raj langsung menyadari bahwa Pujalah yang selama ini menulis email kepadanya, bukan Tina. Ia pun kemudian teringat segala hal detail yang diceritakannya di email yang diketahui Puja, dan banyak hal pada diri Tina yang berbeda sekali dengan yang dibacanya di email. Raj juga menyadari bahwa yang ia cintai ternyata bukanlah Tina, melainkan orang yang mengirim email kepadanya, yaitu Puja. Pada saat Raj menyampaikan perasaannya kepada Puja, Puja pada awalnya menolak, namun kemudian ia menerima perasaan Raj karena ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Keduanya memutuskan untuk saling jujur kepada Tina di India. Sesampainya di India, ternyata sedang ada musibah di kediaman Tina. Ayahnya telah meninggal. Tina yang menjadi yatim piatu sangat bersedih. Melihat keadaan Tina, Puja dan Raj menunda memberitahu Tina tentang hubungan mereka. Orang tua Raj memutuskan untuk meneruskan pembicaraan ringan mereka dengan ayah Tina, dan orang tua Puja juga memutuskan untuk mengadakan acara dan menjalankan semua ritual menuju pernikahan sebagai orang tua Tina. Karena kasihan kepada Tina, Puja berubah pikiran. Ia memutuskan untuk tidak menikahi Raj dan membujuk Raj untuk menikahi Tina. Raj menolak hal ini dan tetap ingin memberitahu semua orang bahwa ia mencintai Puja, bukan Tina. Puja memohon kepada Raj agar jangan melakukan itu. Kemudian, Raj yang emosi pun bersumpah bahwa ia akan menikahi Tina hanya jika Puja juga menikah dengan orang lain. Jika tidak,
Puja harus jujur kepada semua orang. Acara pertunangan dan pernikahan Raj dan Tina tetap dijalankan oleh para orang tua. Semuanya akan diadakan di London. Seorang teman Raj bernama Rohan tertarik kepada Puja. Keluarga Rohan pun telah mengirim lamaran mereka kepada keluarga Puja jauh sebelumnya. Namun Puja saat itu menolak. Sekarang setelah bertemu Rohan dan atas desakan Raj, Puja pun mengiyakan lamaran Rohan. Di hari pernikahan, Tina akhirnya menyadari bahwa Raj tidak mencintainya, karena gelang warisan keluarga Raj tidak pas di tangannya, tapi gelang itu pas di tangan Puja. Tina kemudian membuka semuanya di hadapan semua orang. Ia mengerti bahwa Raj dan Puja berbuat seperti ini karena ia sendirian di dunia ini. Ia bahagia memiliki sahabat yang rela berkorban demi dirinya. Tina pun meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan merasa sendirian lagi. Ia pun merestui hubungan Raj dan Puja. Kemudian, Raj dan Puja pun menikah dengan restu semua orang. Saya nggak suka banget sama bagian awal film ini, di mana Raj yang langsung menghampiri Tina dan tidak memandang Puja sama sekali. Hanya karena di memorinya Tina pasti tinggi, kurus, putih, seksi, cantik. Tidak seperti Puja yang konservatif, berkulit coklat dan agak pendek. Lalu di saat Raj mengetahui soal penulis email yang sebenarnya adalah Puja, dari yang tadinya cinta dan tergila-gila sama Tina, tiba-tiba cintanya bisa langsung hilang sekejap dan pindah ke Puja. Dan di ending semua orang yang hadir di pernikahan itu serempak berbahagia dan kelakuannya kayak nggak terjadi apa-apa. Saya kebayang Rohan dan Tina mungkin sedang menangis dalam hati sambil melempar bunga kepada Raj dan Puja yang sedang menikah. Mereka pasti sedih banget dan harusnya marah, karena mereka udah kena friendzone dan baru sadar di hari pernikahan mereka sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film bisa ditulis di komen ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.